Ya teman-teman, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah bisa menambah serta menampilkan seluruh data, lalu melihat salah satu datanya saja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau mengubah serta menghapus data yang ada pada database. Nah, kita lanjutkan. Pertama-tama, kita perlu sebuah controller untuk mengambil data. Ya, saya komentarin, mengambil data dari link atau dari field yang akan diubah. Nama metodenya kita bikin aja public function edit dengan parameter ID. Gitu. Nah, lalu kita juga perlu menyimpan data yang akan diubah. Kita kasih nama aja public function update. Tipenya seperti biasa, request $request. Satu lagi, karena kalau kita mau menghapus data yang dipilih, pakai public function destroy. Parameternya ID. Nah, seperti ini. Berarti kita punya dua metode untuk ubah dan satu metode untuk menghapus. Nah, ini kita akan buat dulu rootnya. Teman-teman cari web.php. Nah, satu root kita bikin tipenya get customer /edit dengan parameter ID. Lalu terhubung dengan customer controller kelas dengan metode edit. Kita beri name customer.edit. Oke. Lalu kedua kita duplikat aja. Kita akan menyimpan data. Nah, kalau menyimpan data di sini post, kita pakai yang di sini put untuk menyimpan datanya. Customer update. Gitu, customer ininya update. Nah, ini HTML metode teman-teman ingat ya harus put. Ini namanya update. Yang satu lagi kita perlu untuk menghapus data. Menghapus data kita pakai jangan get lagi. Walaupun parameternya cuma ID, tapi pakai delete customer ID. Nah, ini gak apa-apa gini sama rootnya ya. Cuman beda di sini delete. Di sini show kita pakai get. Ini bikin pakai destroy customer destroy. Nah, kita punya 3 root juga 3 metode. Nah, selanjutnya adalah kita akan ambil data yang dipilih. Customer berarti cara mengambil data berdasarkan primary key, kita panggil customer find by ID. Lalu kita arahkan ke view, return view customers, jangan create tapi edit. Kita pakai compact $customer, kita kirimkan customernya. Jadi hampir sama dengan yang create, cuma bedanya dia mengirimkan satu parameter atau satu buah objek namanya customer. Nah, berarti view-nya kita punya customers.edit. Teman-teman punya customers di view. Nah, ini tinggal teman-teman duplikat aja yang create, copy, paste. Saya ulang ya. Biar kelihatan, di copy, kita arahkan di customer, paste. Nah, ini teman-teman tinggal di rename aja. Rename dengan nama edit.play.php ya. Nah, ini index kita close dulu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal diganti aja. Ubah data nasabah dengan ID atau dengan kode nasabah, hashtag, kita hashtag $customer code. Berarti kita sudah tidak perlu lagi ini ya, routing ini bukan ke customer store, tapi ke customer
update. Nah, gini. Metodenya bukan jadi put ya, karena HTTP metode yang ada di form dia cuma mengenal dua. Yang pertama post, yang kedua adalah get. Nah, cara merubah post menjadi put, teman-teman di sini tinggal dipakai add method, tipenya adalah put. Gitu. Nah, karena kode nasabah unik dan merupakan sebuah indeks, kita nggak perlu tampilkan, kita nggak perlu edit. Yang kita bisa edit adalah cuma nama, telepon, dan alamat. Sorry, ini alamat nasabah. Nah, ini. Gitu. Tapi kita juga perlu menyimpan sebuah ID. Kita bikin aja input titik 2 hidden biar tidak kelihatan. Name-nya adalah ID. Kita kasih value. Value-nya adalah customer ID. Nah, nanti ID-nya akan ke simpan. Lalu nanti di setiap input ini teman-teman kasih value. Value sama kayak tadi, customer name untuk nama. Untuk telepon kita kasih value customer phone. Untuk alamat beda ya, bukan di value tapi di antara teks area ini. Kita langsung kasih echo customer address. Nah, nanti ini simpannya kita ganti menjadi ubah. Oke. Setelah ini, teman-teman kita perlu link untuk ke edit ini. Nah, linknya ada di index. Jadi silahkan buka index. Nah, kemarin baru ada show doang ya. Sekarang tidak tambahkan A harap root-nya ke customer edit. Ini. Dengan satu parameter customer ID. Kita kasih class btn warning, btn sm mx-1. Kita kasih di sini edit. Nah, gitu. Kita coba refresh. Nah, sekarang ada editnya. Kalau diklik, nah ini error nih. Undefined variable customer di edit.blade.php. Coba kita lihat customer index edit.blade.php. Ini semuanya udah sama customer. Kemungkinan kesalahannya di sini. Nih. Sorry, saya salah menambahkan. Di sini harusnya bukan dolar ya. Kutip customer. Nah, karena kalau dolar nanti dianggapnya variabel. Kita refresh. Sudah masuk ya. Yang dipilih contoh kita masukin data yang kedua. K002 Sofian tinggalnya di Jakarta. Simpan. Kita lihat. Nah, kalau kita edit yang Sofian, masuk yang Sofian. Kalau kita edit yang Rudi, masuk yang Rudi. Tapi ini kalau diubah masih belum ya, karena dia belum ada. Nah, cara teman-teman edit yang ubah tadi, nanti kan masuk ke sini ya. Nah, teman-teman biar gak capek, copy saja yang method store ini isinya. Dari mulai validate sampai data gagal disimpan. Di copy. Klik kanan, copy. Nah, paste di update ini. Paste. Atau di klik kanan. Klik kanan, paste. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita edit. Kode sudah tidak diisi lagi, jadi kita bisa hapus. Ya. Jadi cobaan tadi kan yang diubah cuma nama, tempat telepon, sama alamat. Nah, ini insert. Kalau update gimana? Kalau update, ini sama kayak tadi. Kalau new, berarti kita menyimpan atau membuat sebuah objek baru. Tapi, kalau edit, karena kita tadi di sini, ini di sini kita nyimpan ID, kita bisa cari berdasarkan ID. Customer, find, berdasarkan customer ID. Nah, gitu ya. Jadi nanti customernya ada customer lama, sorry, bukan customer, request ID. Terus customer code-nya kita karena gak ada perubahan, kita hapus. Jadi yang diubah cuma customer name, customer phone, customer address. Gitu ya.
Kalau sudah gimana? Tetap sama customer save. Nah, kita arahkan jangan ke show lagi, kita arahkan ke misal index. Kita biar kelihatan perubahannya. Customer index. Kalau sudah berhasil, kita arahkan ke index kembali dengan mengirimkan pesan with sukses. Data berhasil diubah. Misal seperti itu ya. Nah, nanti di indeks, teman-teman, bikin mana indeks? Nah, bikin di sini sebuah flash message ya. Misalkan kalau dirubah teman-teman suka ada flash message. Kita bikin add if dollar add if dollar message sama dengan season get, misal nama pesannya adalah success. Jika berhasil disimpan, kita ambil session.get.message ya. Kita bikin div.alert. Enter. Alertnya tentunya alert sukses ya. Kita bikin H5 lah gitu. Atau langsung paragraf aja. Langsung kirimkan pesannya apa. If season get success, kita ambil flash season success, nanti pesannya apa. Kalau sudah, kita buka. Nah, ini kalau tadi gagal, akan diarahkan ke edit lagi ya. Contoh, kita refresh, kita ubah namanya Rudy Sofian. Kalau kita ubah, oke, data berhasil dirubah, namanya menjadi Rudy Sofian. Kita edit lagi, misal jadi Jakarta. Oke, Rudy Sofian, kita lihat datanya di Jakarta. Seperti itu untuk edit. Nah, gimana kalau hapus? Nah, kalau hapus, ini agak sedikit beda. Sama di sininya, kita ambil customer, sama dengan customer, find by ID. Oke. Lalu bikin if adalah customer delete. Jika berhasil di delete, kita apakan? Kalau enggak, kita die-dump, data gagal dihapus. Oke, kelihatan. Nah, ini kalian copy aja. Control copy. Nah, return di direct customer index success data berhasil dihapus. Nah, ini ya. Sukses. Nah, di sininya linknya ini beda. Linknya kita perlu pakai form. Di sini kalian teman-teman tambahin deflex ya biar nanti satu baris. Kalian bikin form. Actionnya ini ke root yang destroy dengan parameter customer ID. Metodenya adalah post. Tetap ya metodenya post. Kita bikin CSRF add method kita ubah menjadi delete. Kita bikin input tik 2 submit. Value adalah hapus. Kelasnya samain BTN danger biar warna merah, BTN SM MX min 1. Save aja. Kalau sudah, kita refresh, kita hapus yang Sofian. Oke, data berhasil dihapus ya. Oke, itu teman-teman untuk CRUD. Nah, selanjutnya nanti akan belajar mengenai relasi. Terima kasih.